Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Alhamdulillah, gak terasa ya anak-anak, kita puasanya sudah memasuki hari ke-8. Sudah seminggu lebih berarti ya. Mudah-mudahan ibadah puasanya kita dan juga ibadah-ibadah yang lainnya selalu diberi kelancaran dan keberkahan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Pada KBM Ramadan hari ini, Bu Iin akan menyampaikan materi tentang tadarus Al-Quran. Sebelum kita mulai belajarnya, mari kita bersama-sama berdoa dulu sebelum belajar. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, pada pembelajaran awal tentang tadarus Al-Quran kali ini kita akan membahas tentang pengertian tadarus Al-Quran. Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendirian atau bersama-sama, baik di rumah, mushola, ataupun di masjid. Kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilakukan di masjid atau mushola setelah sholat tarawih. Jadi ketika kegiatan tadarus Al-Quran ini biasanya pada bulan Ramadan itu kita melaksanakannya setelah sholat tarawih pada malam hari. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tadarus Al-Quran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain yang pertama, membaca hingga khatam. Yang kedua, menghafalnya. Kemudian yang ketiga, mempelajari isi kandungannya. Jadi ketika kita bertadarus Al-Quran sampai sekarang pun kita juga sudah mencontoh pada masa Rasulullah, yaitu membacanya hingga khatam, terus kemudian ada yang menghafalnya, kemudian ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Jadi pada waktu itu, pada masa Rasulullah, itu setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu
dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi pada bulan Ramadan itu ada suatu peristiwa, di dalamnya peristiwa diturunkannya Al-Quran yang sering kita dengar dengan istilah nuzulul Quran. Selanjutnya kita akan belajar tentang tata cara tadarus Al-Quran. Bagaimana caranya? Yang pertama, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mengawalinya dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, di tempat yang bersih. Terus keempat, berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Yang kelima, dianjurkan menghadap ke arah kiblat. Yang keenam, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru ya. Terus kemudian yang ketujuh, membaca dengan suara yang sedang, tidak perlu dengan suara keras dan berteriak-teriak. Yang kedelapan, yang terakhir, tidak berbicara dan bersenda gurau. Jadi ketika kita membaca Al-Quran tidak saling bercanda ya, jadi kita serius membacanya. Selanjutnya adalah manfaat tadarus Al-Quran. Jadi ketika kita sudah bertadarus Al-Quran, ketika kita mempelajari Al-Quran, itu akan selalu ada manfaatnya bagi kita, yaitu yang pertama, kita akan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Jadi kita nanti akan lebih mencintai Al-Quran, mencintai kitab suci kita, mencintai kitab suci umat Islam. Kemudian yang selanjutnya, memperlancar bacaan Al-Quran. Jadi ketika kita tadarus rutin setiap hari, itu akan memperlancar bacaan Al-Quran kita. Bacaannya akan semakin baik, semakin betul makhrajnya, dan juga semakin lancar. Yang ketiga, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Tadi, karena ketika tadarus Al-Quran itu nanti secara rutin, otomatis nanti akan bacaannya kita akan terlatih membaca setiap hari, rutin setiap hari, dan juga kita akan selalu mencintai Al-Quran. Kemudian yang keempat, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Jadi ketika kita tadarus, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Berlipatnya itu tidak hanya 1 ataupun 10 pahala, tapi banyak sekali berlipat ganda. Apalagi kalau kita tadarusnya pada bulan Ramadan, itu akan semakin berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terus yang kelima, memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Jadi ketika kita sudah mempelajari Al-Quran, tadarus Al-Quran, kita akan memperoleh ilmunya tentang Al-Quran. Bagaimana kita cara membacanya, makhrajnya bagaimana, kemudian tata caranya kita juga sebelumnya kita sudah pelajari ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu banyak sekali, dan nanti sedikit demi sedikit ketika kita sudah mulai mempelajari dan mencintai Al-Quran, lama-kelamaan kita akan memperoleh ilmu tersebut. Kemudian yang keenam, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan lebih memberikan kasih sayang dan kebaikannya kepada orang-orang yang selalu bertadarus Al-Quran, selalu mempelajari Al-Quran. Jadi pada anak-anakku semuanya, pada bulan yang penuh rahmat dan penuh ampunan ini, kita disarankan untuk anak-anakku semuanya untuk setiap hari rutin bertadarus Al-Quran. Dan juga kepada anak-anakku yang masih di tahap Iqra, juga selalu semangat ya untuk membaca tadarus atau membaca Iqra-nya, supaya nanti lancar dan bisa masuk Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar.
Ketika kita tadi sudah rutin membaca Al-Quran, rutin bertadarus, kita akan memperoleh kebaikan karena kita sudah rutin membaca Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, memberikan ketenangan hati. Yang kedua, setiap hurufnya mengandung kebaikan yang banyak. Yang ketiga, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran pun diberikan pahala yang berlipat. Yang keempat, memberi syafaat di hari kiamat. Yang kelima, menjadi kemuliaan bagi orang tuanya yang di surga. Yang keenam, menjadikan manusia yang berkualitas. Subhanallah ya anak-anak, kebaikan yang didapat ketika kita rutin membaca Al-Quran itu sangat banyak, dan itu semua adalah kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada kita yang senantiasa mencintai Al-Quran. Dalam belajar Al-Quran, pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari radhiyallahu anhu, itu menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi ketika kita sudah belajar Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, ketika kita sudah bisa, nanti kita bisa mengajarkannya kepada siapapun, pada adik-adik kita, kepada teman-teman kita, bahkan kepada orang lain yang memang membutuhkan untuk belajar Al-Quran. Dari kebaikan yang sebelumnya sudah kita pelajari, kebaikan pada saat kita rutin membaca Al-Quran itu ada pahalanya, dan ini pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Seperti pada hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi pahalanya kita dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu tidak dihitung satu ayat, satu surat itu satu kebaikan atau 10 kebaikan, tetapi dihitungnya dari tiap-tiap huruf yang kita baca. Jadi ketika bacaan alif lam mim itu ada 3 huruf, jadi kita mendapatkan 3 kebaikan, dan setiap kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi kalau kita mendapatkan dari alif lam mim itu 3 kebaikan, berarti kita sudah mendapatkan atau kita dibalas dengan 3 kali 10, 30 kebaikan. Subhanallah, banyak sekali. Apalagi kalau kita membacanya dalam satu Al-Quran banyak surat yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya pahala bagi orang-orang yang membaca Al-Quran saja, tetapi di sini juga bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'annya masih terbata-bata, masih kesulitan atau masih kesusahan, juga tetap mendapatkan pahala. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, orang yang lancar dalam membaca Al-Qur'an akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Qur'an dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaannya tersebut, maka baginya 2 pahala. Jadi subhanallah, ketika kita membacanya secara terbata-bata, kita masuk kesulitan membacanya, itu juga kita tetap mendapatkan 2 pahala. Subhanallah. Ada hadis lain juga dari hadis riwayat Muslim yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia, Al-Quran, akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi para pembacanya. Jadi insya Allah nanti ketika kita rajin membaca Al-Quran, rajin bertadarus Al-Quran, insya Allah nanti pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya.
Amin ya robbal alamin. Ada sebuah hadis dari Hakim yang isi kandungannya adalah sangat ingin punya anak penghafal Al-Quran. Terlihat sangat bangga orang tua yang anaknya sukses ketika wisuda, apalagi sang anak mendapatkan nilai tertinggi. Ternyata ada yang lebih membanggakan lagi, yaitu di hari kiamat orang tua dinaikkan derajatnya dan akan dipakaikan mahkota kemuliaan dari cahaya karena anaknya menghafalkan Al-Quran. Jadi subhanallah, ketika kita sudah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, terus kemudian kita menghafal Al-Quran, insya Allah nanti orang tua kita di hari kiamat akan diberi kehormatan, dinaikkan derajatnya, dan bahkan akan dipakaikan mahkota kemuliaan dari cahaya karena anak-anaknya sudah menghafalkan Al-Quran. Maka untuk anak-anakku semuanya, dalam baca Al-Quran juga kita akan berusaha menghafalkannya juga, supaya nanti kita akan lebih menaikkan derajat orang tua kita di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk yang hambanya yang dapat menghafalkan Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat Bu In sampaikan pada KBM Ramadan kali ini yang bertemakan Tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua, anak-anakku sekalian, termasuk hambanya yang selalu mempelajari Al-Quran, selalu bertadarus Al-Quran, dan juga bagi anak-anakku yang masih Iqra juga selalu semangat dalam membaca Iqra. Amin ya robbal alamin. Dari Bu In cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.